Oke, pertemuan kali ini kita ngebahas sedikit tentang materi berikutnya ya. Materi berikutnya itu adalah, rekursif. Di antara kalian ada yang udah pernah dengar apa itu rekursif? Belum kali ya? Baik, bentar ya. Oke, materi sekarang itu tentang rekursif. Di sini outline-nya ada lumayan banyak sih, ada pengantar, ada komponennya, ada variasinya, dan juga ada bagian yang lebih kompleks gitu dari rekursif. Oke, jika kita baca di sini gitu ya, di sini dikatakan bahwa rekursif itu adalah cara melihat suatu masalah sebagai sekumpulan submasalah yang identik, seperti masalah semula tetapi dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, ini contohnya ya. Contohnya itu adalah melakukan penjumlahan bilangan n ya berupa bilangan asli dari yang pertama gitu ya. Contoh bisa dilihat di sini ya. Cara biasa atau tanpa rekursif itu kan untuk menjumlahkan bilangan n gitu kan ya, deret bilangan maksudnya ya di sini itu. Contohnya di sini adalah sum n, berarti kan kita menghitung, apa namanya, menghitung suatu bilangan dari 1 sampai n, maksudnya gitu ya. Makanya di sini adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 5 6 7 sampai n gitu ya. N-nya itu berapa, tergantung kita menentukan n-nya itu berapa. Nah, kalau cara biasa memang pengerjaannya menjadi seperti itu gitu ya. Sum sum n itu dalam artian kita bikin suatu perintah untuk apa namanya ya, menjumlahkan angka 1 sampai n gitu ya. 1 2 3 4 sampai n gitu. Nah, kalau misalkan secara rekursif itu penulisannya berubah menjadi seperti ini gitu. Ketika sum n itu adalah sum n min 1 ditambah n, dan sum 1 sama dengan 1 gitu ya. Mungkin, apa namanya tuh, tidak begitu terlihat, tapi kalau misalkan, bisa dibayangkan jadi kayak gini ya. Misalkan tadi kan sum n ya, sum n sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai mencapai angka n gitu ya. Angka n-nya berapa. Nah, sekarang untuk yang bagian rekursif itu kurang lebih seperti ini, di mana sum n itu adalah kita melakukan sum n min 1. Kemudian bisa jadi ke depannya juga ada yang apa namanya, sum n min 2 ditambah sum n min 3 sampai n ya, misalnya seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau iterasi yang tadi, yang ini ya, kan kalau ini dalam bentuk iteratif, di sini dikatakan mana ya? Nah ini ya, cara biasa atau tanpa rekursif, atau disebutnya juga dengan cara iteratif gitu ya. Itu cara biasa atau tanpa rekursi atau disebutnya juga dengan cara iteratif gitu ya. Nah, kalau yang iteratif ini atau cara biasa ini mungkin kita tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu kebayang kalau misalkan kita buatkan apa namanya ya, programnya gitu atau algoritmanya. Tapi akan lebih terbayang kalau misalnya algoritmanya kita pakai yang cara rekursi ini, rekursi.
di mana sum n itu dihasilkan dari sum n-1, sum n-2, sum n-3 sampai dengan n gitu. Jadi sebenarnya ada polanya gitu ya. Ada pola yang dibentuk. Nah, kita balik lagi ke sini. Kemudian rekursi dalam pemrograman. Nah, di sini rekursi dalam pemrograman itu adalah teknik melakukan iterasi dengan cara membuat sebuah subprogram, yaitu adalah fungsi atau prosedur untuk memanggil dirinya sendiri dengan suatu cara tertentu gitu ya. Sebagai contoh, perhatikan baris keempat pada prosedur berikut. Apa yang terjadi apabila prosedur ini dieksekusi? Misalnya cetak 5. Ini ya, saya tulisin lagi di sini gitu ya. Jadi itu prosedur gitu ya. Cetak, kemudian ada integer, kemudian algoritmanya itu ada output X dan juga cetak X plus 1 gitu kan. Nah, seperti ini. Kita punya satu prosedur seperti ini, kemudian nama prosedurnya itu adalah cetak dengan satu parameter, yaitu adalah X. Tipe datanya integer. Perintah di dalamnya itu hanya dua baris, yaitu adalah mengoutputkan X-nya dan juga memanggil dirinya sendiri. Ini tuh berarti dia memanggil dirinya sendiri gitu ya. Memanggil dirinya sendiri. Tahu dari mana dia memanggil dirinya sendiri? Yaitu ada kata cetak yang berasal dari nama prosedur dirinya sendiri gitu ya. Kalau misalkan di sini kita pakainya tuliskan, ya di sini berarti tuliskan juga gitu ya. Karena di sini maksudnya itu adalah untuk memanggil prosedur yang namanya adalah dirinya sendiri gitu. Kemudian ini tuh sebenarnya untuk program utamanya seperti ini. Misalkan ada kamus, X, integer, algoritma, cetak, 5. Maksudnya itu gitu. Nggak usah pakai kamus, gini aja. Nah, kalau ngelihat dari slide ini gitu ya, apa yang terjadi apabila prosedur ini dieksekusi? Misal cetak angka 5 gitu ya. Nah, itu tuh program utama adalah seperti ini gitu ya. Algoritmanya adalah kita memanggil prosedur cetak dengan parameter atau argumennya adalah angka 5. Jadi angka 5 ini akan masuk ke bagian X-nya gitu ya. Nah, ketika cetak ini dipanggil, kita akan melakukan yang namanya output. Outputnya output X gitu ya. Outputnya adalah output X. X-nya berapa? Tadi X-nya adalah 5. Gitu ya. Kemudian setelah kita mengoutputkan X, kita juga akan mencetak atau memanggil prosedur cetak dengan X yang ditambah dengan 1. Tadi X-nya 5, kemudian kita tambahkan 1 menjadi 6. Gitu kan ya. X-nya menjadi 6, lalu hasil dari sini itu akan masuk lagi ke X yang di sini, yang ada di parameter. Sehingga perintah berikutnya itu adalah cetak dengan parameter 6 gitu ya. Cetak dengan parameter 6. Kita panggil lagi prosedur yang ini, cetak dengan X-nya itu menjadi 6. Di sini perintahnya adalah output X gitu ya, yang dimana X-nya itu adalah 6. Kemudian kita panggil lagi prosedur cetak dengan X yang ditambahkan 1. Artinya X-nya 6 jadi 7 gitu ya. Kita panggil lagi prosedur lagi yang ini dengan X-nya sekarang adalah 7,
kemudian di-output-kan X-nya. X-nya tadi adalah 7. Setelah output X, kita panggil lagi prosedur cetak dengan X yang sudah ditambahkan satu lagi. Asalnya 7 menjadi 8, dan seterusnya. Ini akan hasilnya jadi 8, 9, 10, dan seterusnya. Gitu ya. Artinya apa? Artinya terjadi yang namanya infinity loop, gitu ya. Saya udah coba satu di sini ya, pakai golang. Mudah-mudahan kelihatan. Di sini adalah prosedur yang tadi, cetak X integer gitu ya. Kemudian di sini untuk output, dan di sini kita panggil prosedur lagi yang sama gitu ya. Kita panggil dirinya sendiri dengan parameter yang sudah ditambahkan, yaitu X plus 1. Dan di sini adalah program utamanya, cetak 5. Ketika ini di-run, hasilnya apa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, terus sampai error. Nah, di sini sebenarnya akan melakukan hal yang sama terus-menerus gitu ya. Cuman yang namanya mesin pasti punya apa namanya? Bisa dibilang punya memori penyimpanan terbatas gitu ya. Makanya dia bisa berhenti di 7562. Sebenarnya kalau misalnya dia tidak punya memori yang terbatas, ya itu akan terus melanjutkan sampai nggak ada ininya sih, nggak ada apa namanya, nggak ada ujungnya gitu. Di sini juga ada putusannya kan execution help gitu ya. Dia terputus apa namanya pengerjaan instruksinya gitu ya. Diputus secara apa namanya, secara paksa karena sudah mencapai batas memori penyimpanannya gitu ya. Makanya sampai segini. Harusnya sih kalau misalnya memorinya banyak ya bisa lebih dari ini gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu adalah proses rekursif. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Intinya sih rekursif ini kita dikenalkan gitu ya dengan sesuatu hal yang baru, yang mana sesuatu ini tuh adalah kita bisa melakukan perulangan tanpa menggunakan prosedur, tanpa menggunakan apa namanya, teknik perulangan yang biasa kita lakukan gitu loh. Kita melakukan sesuatu hal yang berulang, tapi tanpa menggunakan teknik perulangan yang sebelumnya kita pelajari gitu. Jadi kita mengenal juga teknik perulangan dengan apa namanya, dengan cara yang baru. Nah, ini masih yang tadi ya. Apa yang terjadi apabila prosedur ini dieksekusi? Ketika kita mengeksekusi cetak 5, maka akan menampilkan 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai seterusnya gitu ya, tanpa henti. Apakah itu menjadi permasalahan? Betul, itu akan menjadi suatu permasalahan. Nah, di sini dikatakan bahwa pemanggilan subprogram di dalam subprogram saja tidak cukup karena akan berdampak seperti contoh sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan cuman memanggil dirinya sendiri itu tidak akan cukup karena akan terjadi infinity loop yang kayak tadi, gitu ya. Oleh karena itu, pemanggilan terhadap dirinya sendiri tersebut harus berada di dalam suatu struktur kontrol percabangan. Jadi harus ada if else-nya untuk mengatur kondisi tertentu. Gitu ya. Perhatikan modifikasi prosedur cetak berikut, terdapat penambahan kondisi. Kondisi percabangan itu pada baris ke-3 gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, via chat boleh ya. Apa yang terjadi apabila cetak 5 gitu ya. Nah, di sini adalah pseudocode yang sudah
perbarui. Yang asalnya seperti ini, kita perbarui lagi menjadi seperti ini, gitu ya. Kita tambahkan percabangan, kita tambahkan if else, gitu ya. Di mana if else di sini gunanya untuk menghentikan pemanggilan dirinya sendiri ketika sudah mencapai suatu batas tertentu. Nah, di sini kita lihat prosedur cetak in X integer ini masih sama kayak tadi, algoritma. Nah, di sini mulai perbedaannya, yaitu adalah di baris ke-3. If X sama dengan 10, then output X. Jadi di sini ada pembatas gitu ya, ada suatu kondisi yang digunakan sebagai batas. Batasnya itu apa? Batasnya adalah ketika X-nya sudah mencapai angka 10, maka lakukan hanya output saja. Gitu ya. Maka lakukan hanya output saja. Sedangkan kalau X-nya tidak sama dengan 10, dia masuknya ke bagian else, yaitu melakukan output X dan juga memanggil kembali itu program cetak, yang mana itu adalah dirinya sendiri dengan X yang ditambahkan 1. Gitu ya. Berarti misalkan untuk yang ini bisa kita ubah gitu ya. Jadi if X sama dengan 10, kalau misalkan X-nya sudah mencapai angka 10, maka kita lakukan output saja. Sedangkan kalau belum mencapai 10, selain melakukan output, kita juga memanggil diri kita sendiri gitu ya, dirinya sendiri. Nah, seperti ini. Dan memanggil dirinya sendiri. Di sini kita punya if else, ketika if gitu ya, ketika si X-nya sama dengan 10, maka yang kita lakukan hanya mengoutputkan saja. Tapi kalau belum mencapai 10, kita mengoutputkan X dan juga memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang ditambahkan 1. Gitu ya. Ini kalau dijalankan hasilnya adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya sampai 10. Gitu ya. Jadi kayak tadi pertama kita cetak 5 yang ini gitu ya. Cetak 5, hasilnya yang itu muncul itu adalah 5. Kita ulangi lagi. Misalnya kita menginstruksikan seperti ini gitu ya, cetak 5. Yang mana cetak 5 ini berarti kita memanggil prosedur yang ini gitu ya, dengan X sama dengan 5. Nah, kemudian di sini dicek, apakah X-nya itu sama dengan 10? Di sini hasilnya adalah false gitu ya, karena X-nya itu adalah 5. Makanya yang dieksekusi adalah bagian yang else-nya. Bagian else-nya itu adalah menampilkan atau mengoutputkan si X-nya, yaitu 5, kemudian dia panggil dirinya sendiri, yang mana parameternya kita ubah, X plus 1 berarti 5 plus 1 menjadi 6. Maka di sini akan berubah menjadi 6, lalu masuk lagi ke sini, apakah X-nya itu sama dengan 10? Tidak, gitu ya. Berarti kita masuknya ke bagian yang else, yang mana else itu adalah output X itu adalah 6, kemudian panggil dirinya sendiri dengan X-nya itu ditambahkan 1, jadi 7. Maka di sini akan berubah menjadi 7. Masuk lagi ke sini, dicek lagi, apakah X sama dengan 10? Tidak, karena X-nya adalah 7. Berarti masuknya yang bagian else. Yang mana di bagian else ini adalah menampilkan X-nya, yaitu 7, kemudian memanggil dirinya lagi dengan X yang sudah ditambahkan. Jadi X plus 1 sama dengan 8. Kemudian 8, 9, kemudian 10. Nah, ketika X di sini 10, kita lakukan pengecekan lagi, apakah X-nya sama dengan 10? Dan jawabannya adalah true, maka yang dilakukan hanya mengoutputkan X-nya saja, yaitu adalah 10, tanpa memanggil dirinya kembali, gitu ya. Disitulah fungsinya if else.
begitu. Itu adalah rekursif. Jadi kalau misalnya kita tulis lagi di sini, prosedur, tadi itu adalah cetak gitu ya, in X integer algoritma, kemudian di sini ada if X sama dengan 10, then output X, else output X juga cetak X plus 1. And if and prosedur. Nah, gitu ya. Ini adalah bentuk rekursif untuk mencetak dari angka tertentu sampai angka 10, gitu ya. Nah, untuk if else ini sebenarnya bentukannya bebas kayak gimana aja gitu ya. Misalkan kalau misalnya mau mencetak 1 sampai 10 bisa aja ini kita ubah menjadi lebih besar sama dengan 10 misalkan atau kurang dari sama dengan 10 atau kayak gimana gitu ya. Bebas itu tergantung dari kebutuhan aja. Mungkin ada yang nanti bisa bisa jadi gitu ya, ada juga yang cuman gini aja, kemudian ininya 0 misalkan. Nah, itu tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Tujuannya rekursif ini tuh untuk apa dulu gitu. Jadi nggak melulu di bagian sininya adalah X sama dengan 10. Ini bisa menyesuaikan dengan kondisi yang kita butuhkan. Nah, seperti ini gitu ya untuk rekursif. Nah, untuk informasi berikutnya di sini ada nggak ya di slide-nya? Oh, ada. Untuk informasi berikutnya, di mana rekursif itu memiliki 2 komponen gitu ya. Yang pertama adalah komponen base case dan yang kedua adalah komponen rekursif case gitu ya. Apa itu base case dan apa itu recursive case? Singkatnya, base case itu adalah kasus atau kondisi di mana kita kita harus menghentikan perulangan gitu. Di mana kondisi berhentinya si rekursif. Kalau yang tadi sih itu bagian yang ini ya, bagian if X sama dengan 10, di mana kondisi ini memaksa perulangannya harus berhenti. Itu adalah disebut dengan base case gitu ya. Kalau recursive case itu adalah kondisi ketika kita melakukan rekursif atau ketika kita melakukan pemanggilan dirinya sendiri gitu ya. Kalau di sini sih itu adalah yang baris ke-5-nya, yang else gitu ya. Ketika if-nya itu menjadi base case, maka else-nya itu menjadi recursive case. Tapi bisa jadi kalau misalkan kalian bikin recursive case-nya di if, boleh, bisa jadi aja base case-nya berarti ada di bagian else gitu ya. Tergantung kebutuhan. Bisa dibalik-balik kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Ini masih dengan notasi algoritma yang sama ya, pseudocode yang sama. Kemudian di sini ada perintah cetak 5, berarti kan kalau ketika kita mencetak 5 itu yang dihasilkan adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa lihat di sini ya, di sebelah kanan gambarnya kayak gimana. Nah, step pertamanya ketika perintahnya itu adalah cetak 5, maka yang akan dieksekusi berikutnya adalah yang ini ya. Output 5 cetak 5 plus 1. Output 6 cetak 6 plus 1. Output 7 cetak 7 plus 1. Output 8 cetak 8 plus 1. Output 9 cetak 9 tambah 1. Dan juga output 10 gitu. Alurnya seperti itu gitu ya, dari cetak 5 sampai mengoutputkan hanya 10 saja. Output 51, 6, 61, 7, 71, 8, 81, 9, 91, dan 10. Hasilnya menjadi seperti ini gitu ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nah, kalau misalkan kita melakukan perintah cetak 11, apa yang terjadi? Kira-kira kalau misalkan di sini cetak 11, yang terjadi adalah, ya betul, infinity loop lagi. Mulai dari 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sampai tiada berhentikan secara paksa. Ada di 10.915 gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena di sini base case-nya, yang base case itu yang bagian sini ya. Ini base case. Ini adalah recursive case. Di bagian base case-nya itu adalah X sama dengan 10. Berarti kondisi untuk menghentikan perulangan ini adalah ketika X-nya sama dengan 10. Sedangkan perintah tadi kita itu adalah cetak 11, yang mana kalau 11 ditambah 1 dan seterusnya, itu tidak akan menemukan angka 10, gitu ya. Tidak akan menemukan angka 10. Karena 10 itu ada sebelum 11. Kalau misalkan ini saya ubah jadi kayak gini, kira-kira hasilnya apa ya? Nah, kira-kira hasilnya adalah menampilkan 11-nya saja, gitu ya. Jadi tergantung pada base case-nya. Base case-nya mau seperti apa, itu tergantung kebutuhan, gitu ya. Misalkan mau 100 boleh, berarti sini akan menampilkan 11 sampai 100, gitu. Bisa aja tadi kan kayak gini ya, pakai lebih besar dari 10, maka menampilkan hanya 11. Kenapa menghasilkan hanya 11? Karena ketika dicek di sini, itu dia angka 11 itu sudah masuk ke bagian base case ya. If X lebih besar sama dengan 10, ini sudah terpenuhi atau mencapai nilai true, maka yang dieksekusi adalah output-nya saja. Yang ininya enggak, yang else-nya. Begitu. Nah, di sini ada contoh lain gitu ya. Kalau misalkan di bagian recursive case-nya itu kita apa namanya, ubah sedikit gitu ya. Yang pertama ada output X ini kan yang awalnya ada di sini cuma satu. Kita tambahkan yang bagian kuning ini adalah output X yang kuning ini gitu ya. Nah, hasilnya akan seperti apa? Hasilnya akan jadi seperti ini. Pertama, kita akan melakukan cetak 5 terlebih dahulu gitu ya. Memanggil cetak 5 terlebih dahulu. Kemudian di sini yang akan kita eksekusi pertama adalah output 5. Hasilnya ada di sini 5. Kemudian kita panggil cetak 5 plus 1. Nah, ketika kita memanggil cetak 5 plus 1, kita akan lanjut ke step berikutnya. Bukan yang output yang ini. Ini yang warna apa itu? Merah ya? Bukan melakukan output yang warna merah, tapi kita pindah step dulu ke yang ini, kotak 6. Output 6, kita keluarkan output 6, kemudian cetak 6 plus 1. Ketika kita manggil cetak 6 plus 1, itu kita akan pindah step lagi ke yang 7. Belum belum melakukan output yang merah ini juga. Pindah ke yang 7, output 7, hasilnya ada 7, kemudian panggil lagi cetak 7 plus 1, kita pindah lagi step-nya ke sini, ke yang 8 tanpa melakukan output ini terlebih dahulu. Dan yang 8 sama kayak tadi, output dan juga cetak, pindah step-nya ke sini, 9 output dan juga cetak 9 plus 1 gitu ya. Cetak 9 plus 1 itu akan pindah ke bagian output, yang sini ya, yang output 10 akan menampilkan
10-nya. Nah, setelah dari sini, maka dia akan kembali lagi akan kembali lagi ke step sebelumnya, yaitu yang ini, step yang ke-9 tadi kan yang ini udah dikerjakan, yang ini sudah dikerjakan, yang ini berarti dikerjakan berikutnya, yang merah ya, yang output merah. Setelah output 10 sampai ujung base case gitu ya, kan dari sini rekursif, sampai ini adalah bagian base case-nya, kemudian dia balik lagi ke step sebelumnya, yaitu yang ini, output 9 yang merah, balik lagi ke step sebelumnya, lakukan output 8 yang merah, balik lagi ke step sebelumnya, yaitu output 7 yang merah, balik lagi ke step sebelumnya, yaitu output yang merah, dan ke step sebelumnya yang output 5 yang merah, gitu ya. Maka hasilnya akan menjadi 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 8, 7, 6, 5. Itulah yang terjadi ketika ada sesuatu yang dikerjakan sebelum pemanggilan dirinya sendiri dan juga ketika ada instruksi setelah pemanggilan dirinya sendiri. Kalau yang hijau ini kan sebelum pemanggilan dirinya sendiri, kalau yang kuning itu sesudah pemanggilan dirinya sendiri. Pemanggilan dirinya sendiri itu ada di bagian baris ke-7. Gitu ya. Kita coba, kalau di sini kita tambahin ini juga. Nah, gitu ya. Ini yang sebelum sebelum ini, belum rekursifnya, ini yang sesudah. Hasilnya kayak gimana? Kita coba yang simpel aja, ini 5, ini 10. Hasilnya adalah seperti ini. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Berikutnya, di sini ada catatan bahwa memiliki nilai parameter aktual yang selalu berubah setiap pemanggilan rekursif gitu ya. Bahwa rekursif itu dia selalu memiliki nilai parameter aktual yang selalu berubah setiap pemanggilan rekursif. Contohnya kalau di sini dia selalu berubah itu adalah bagian ini ya. Cetak X plus 1. Dia akan terus ditambahkan gitu ya. Atau akan selalu diubah, nggak mesti ditambahin terus sih, bisa aja dikurang atau dikali gitu ya, atau dibagi mungkin, atau mungkin di-mod kayak gitu-gitu. Yang penting parameternya atau nilai si parameter aktualnya itu akan selalu berubah. Kemudian di sini dikatakan bahwa nilai tersebut diuji dalam kondisi yaitu base case atau recursive case pada struktur kontur yang digunakan. Artinya di dalam rekursif ini dia harus memiliki suatu pengecekan kondisi gitu ya. Ada base case-nya dan juga ada recursive case-nya. Kalau yang di sini tadi base case-nya itu adalah yang bagian if, kalau recursive case-nya itu ada yang di bagian else gitu ya. Menjamin bahwa kondisi base case dapat terpenuhi pada suatu saat. Ini untuk memastikan bahwa pemanggilan rekursif tersebut dapat berakhir. Jadi ini sebenarnya syarat yang harus dipenuhi oleh rekursif itu sama dengan ketika kita menggunakan perulangan, bahwa perulangan yang terjadi itu harus mencapai titik berhenti gitu ya. Jangan sampai terjadi yang namanya infinity loop. Karena kalau terjadi infinity loop berarti ada yang salah dengan codingan kita. Teknik rekursif ini merupakan salah satu alternatif untuk mengganti struktur kontrol perulangan dengan memanfaatkan pemanggilan subprogram secara rekursif. Gitu ya. Ini adalah teknik alternatif kalau misalnya kita tidak mau menggunakan perulangan. Tapi memang ada beberapa kasus gitu ya, yang memang hanya bisa dilakukan dengan
perulangan biasa gitu ya, tanpa dengan melakukan rekursif. Justru dengan melakukan rekursif itu memang hal tersebut tidak bisa dilakukan, hanya bisa dilakukan oleh perulangan biasa, itu pun ada seperti itu, gitu ya. Variasi rekursif. Pada bagian ini akan dibahas variasi algoritma rekursif untuk suatu kasus iteratif sederhana. Contoh, menjumlahkan deret bilangan dari 1 sampai dengan n, yang mana n adalah bilangan bulat positif. Nah, kita akan melakukan penjumlahan deret bilangan dari 1 sampai n. Kan kalau misalkan penjumlahan deret 1 sampai n, bisa aja kita menggunakan perulangan iteratif seperti ini gitu ya. Iteratif itu dalam artian kita melakukan perulangan seperti ini. Yang kita pakai for, pakai while, pakai do while, itu namanya kasus iteratif gitu ya. Iteratif itu kurang lebih dia bisa dibilang melakukan perulangan menggunakan for loop gitu ya, while do, dan juga do while atau disebutnya repeat until gitu ya. Nah, ini tuh adalah perulangan iteratif. Kalau rekursif itu kita menggunakan subprogram, mengandalkan pemanggilan kembali subprogram yang sama gitu ya kalau yang rekursif. Nah, kalau misalnya tadi kita menambahkan deret angka gitu ya, deret angka dari 1 sampai n gitu ya. Kalau di perulangan biasa bisa aja kita pakai for i gitu ya, for i sama dengan 1 to n do. Bisa aja kita tulis total sama dengan total ditambah i gitu kan ya, and for, atau menggunakan while gitu ya, i sama dengan 1 while i kurang dari n, kurang dari sama dengan n do, kemudian bisa ya total sama dengan total plus i sama dengan i plus 1 dan n. Wow. Nah, contohnya kayak gini gitu ya. Ini kan tujuannya sama nih, melakukan penjumlahan deret angka gitu. Ini kalau misalnya menggunakan iteratif, nah sekarang kalau misalkan kita menggunakan rekursif, contohnya adalah yang seperti ini gitu ya, yang rekursif versi A dan juga rekursif versi B. Perhatikan perubahan while pada versi iterasi versi rekursif gitu ya. Versi A, parameter tambahan i sebagai pengganti variabel iteratif i menuju n, pemanggilan pertama nilai i adalah 1. Versi B, parameter n dikremen menuju 1. Nah, ini adalah contohnya untuk yang versi rekursifnya ya. Ada yang versi A, ada yang versi B. Kalau versi A itu sebenarnya kita akan melakukan seperti ini ya hasilnya, kurang lebih seperti ini. Misalkan n-nya itu sama dengan 10, berarti kan kita akan melakukan ini kan ya, sum 10 gitu ya. Sum n itu adalah n-nya 10, berarti kita akan melakukan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Nah, gitu.
Kalau yang versi A ini secara finalnya ya, ini saya kasih tahu dulu secara finalnya itu akan menghasilkan atau akan melakukan hal seperti ini gitu ya, di mana sum 10 itu kita akan melakukan penjumlahan dari 1 sampai 10. Nah, sedangkan untuk versi B itu hasilnya menjadi seperti ini cara menghitungnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bedanya cuma itu aja. Kalau yang tadi versi A, itu akan menaik seperti ini angkanya dari 1 sampai 10, tapi kalau yang versi B itu dia mulai dari N-nya berapa dan mencapai angka 1. Gitu. Bebas, nanti kalian pilih mau yang mana, mau yang versi A atau versi B. Kalau saya sih lebih suka yang versi B ya. Yang versi A kayak tadi, yang ini versi B kayak tadi. Coba silakan dipahami aja dulu. Gimana? Udah kebayang? Bisa dilihat di sini kalau dari parameternya gitu ya. Parameternya itu adalah I plus 1, N. Bisa kita bayangin gitu ya, I-nya itu berapa gitu ya, yaitu angkanya yang tadi, mulai dari 1 sampai N gitu kan ya. Bisa jadi I-nya itu adalah angka 1, yang mana itu akan ditambahkan 1 gitu ya. Nanti hasilnya menjadi 2. Kemudian ditambahkan 1 lagi menjadi 3. Ditambahkan 1 lagi jadi 4. Ditambahin 1 lagi jadi 5. Terus kayak gitu sampai mencapai N-nya gitu. Jadi di sini makanya ada dua parameter. Yang pertama untuk merubah si apa namanya? Untuk merubah si I-nya gitu ya dari 1 sampai N, dan juga ada N-nya sebagai batas terakhir. Bahwa batasnya itu harus mencapai N-nya itu berapa gitu. Kalau yang versi A. Kalau yang versi B itu lebih simpel kalau kata saya. Yang mana kita nilai N-nya itu udah ada gitu. Nilai N-nya udah ada, kita tinggal kurangin aja sampai 1 gitu loh. N-1, 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 terus sampai N-nya itu memang sudah bernilai 1 gitu. Kalau misalnya versi A kan kita pakai variabel yang lain, yaitu adalah variabel I, yang mana I-nya itu kita mulai dari angka 1 gitu ya. I-nya dari 1, nanti ditambahin 1, tambahin 1, tambahin 1, tambahin 1 gitu. Sampai mencapai angka N. Tapi kalau misalnya yang versi B, itu kita gunakan variabel si N-nya gitu ya. N-nya itu berapa? Misalkan tadi N-nya itu 10. Ya udah kurangin aja 1 terus sampai angka 1. Sampai N-nya itu bernilai 1.
Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Kita coba ini kali ya, coding-nya dulu. Sum gitu ya, versi A, di mana di sini kita punya dua parameter yaitu I sama dengan I dan juga N, tipe datanya integer, I-nya integer, kemudian if I sama dengan N, return I, dan bagian else-nya itu adalah return I ditambah sum var A. I-nya kita tambahkan 1 dan juga N. Ini untuk yang versi A. Kemudian untuk yang versi B-nya, sum versi B, kita hanya butuh N saja. Itu kan ya. If N sama dengan 1. Return 1. Ini adalah else-nya. Return N plus sum versi B N min 1. Kita coba dulu yang sum versi A dengan nilai I-nya itu adalah 1 ya. Kita mulai dari angka 1. Output. Kenapa output? Finland. Nah, ini ya. Kita coba apakah bisa. Integer. Oh, ini. Dari 1 sampai 10 gitu ya. Kan parameternya ada 2 ya. I sama N. Coba. Hasilnya bisa. Nah, hasilnya adalah 55. Gitu ya. Kalau misalkan harus saya tulisin sih, mungkin bisa kayak gini kali ya. Finland I-nya itu berapa gitu ya. Ini tuh pakai koma kalau nggak salah. Sum versi A dengan I-nya itu I plus 1, koma, N, Nah, apa namanya? Penulisannya akan menjadi seperti ini gitu ya. Untuk yang pertama gitu, iterasi pertama, ketika I-nya itu adalah 1, maka yang dilakukan adalah I ditambah kita manggil sum var A dengan I-nya 2 dan N-nya adalah 10 gitu. Ini sebagai ilustrasi aja. Nah, seperti ini. Kemudian setelah yang ini baru kita panggil lagi sum var A yang ketiga, kemudian sum var A yang keempat, sum var A yang kelima, sum var A yang keenam, terus sampai sum var A yang ke-10. Hasilnya nanti yang akan ditambahkan itu yang ininya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ditambahinnya itu. Gitu ya.
Yang ditambahinnya adalah si angka ininya. Kalau bagian ininya kan sebenarnya yang sum ver A210 ini dia akan menghasilkan angka 2 dan pemanggilan yang ini. Kemudian yang ini menghasilkan angka 3 dan pemanggilan yang ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya boleh ditulis sih bisa aja kayak gini penulisannya. Tadi itu sum misalkan 10 berarti kan sama dengan 1 dipanggil dengan memanggil sum 1/10 misalnya seperti ini gitu ya prosesnya itu. Kemudian berikutnya adalah 1 plus, nah hasil dari sum 1/10 adalah 2 plus sum 2,10. Nah kayak gini. Nanti hasil dari ini adalah salah. 1 plus 2 plus, nah ini kan ini mah udah bawaan dari atasnya gitu ya yang ininya. Sum 2/10-nya itu akan menghasilkan 3 plus sum salah ya. Ini 2, harusnya ini 3. Ini berarti 4,10. Gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, sum 4/10-nya itu menghasilkan 5 tambah sum berapa? 5,10. Ini 4. Dan seterusnya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita panggil 10,10 gitu ya. Kayak gini. Yang mana sum 10/10 itu hasilnya adalah 10. Makanya ini yang ditambahkan tuh yang ininya nih. Mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu tahap yang versi yang pertama. Sekarang versi yang kedua ya. Versi yang kedua yang ini nih. Versi kedua. Parameternya cuma 1, cuma 10 aja. Hasilnya 55 juga. Kalau harus ditulisin kayak tadi lagi, SNP Finland itu cuma menampilkan angka 1 doang ya di sini karena ritme 1. Kemudian di sini SNP Finland ada N ditambah sum versi B, kemudian N-1 ya, N-1. Ini salah. Nah, seperti ini. Kita mulai dari angka 10, kemudian manggil sum 9. Sum 9 menghasilkan 9, kita panggil sum 8. Sum 8 menghasilkan angka 8, dan pemanggilan sum 7. Terus sampai sum 1. Jadi kalau misalnya di sini kita tuliskan bisa seperti ini. Sum 10 gitu ya. Pertama adalah 10 dikurangi. Oh dikurangi, ditambah. Oh iya benar ditambah. 10 ditambah sum 9. Di mana sum 9 itu menghasilkan 9 ditambah sum 8. Sum 8 itu menghasilkan 8 ditambah sum 7. Dan seterusnya sampai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ditambah sum 1. Nah, sum 1 ini hasilnya adalah 1. Makanya yang di
tambahkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau kalau misalnya dibalik, berarti di sini kan penjumlahannya dari 10 sampai 1. Kalau yang versi A itu dari 1 sampai 10. Itu pengerjaannya untuk yang rekursif. Ada yang mau dipertanyakan terlebih dahulu? Biasanya sih rekursif ini untuk yang apa namanya, soal-soal yang deret-deret angka sih ya, kalau yang ini tuh. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini untuk yang konversi tail end recursion kita skip aja dulu karena ini apa namanya tuh teori banget gitu, jadi tinggal kalian baca-baca aja. Nah, kita masuk ke contoh aja dulu. Contoh misalkan di sini ada 2 pangkat N gitu ya. Kita akan apa ya di sini, menghitung nilai 2 pangkat N gitu. Masukan terdiri dari bilangan bulat positif N, terdiri dari bilangan hasil 2 yang dipangkatkan N. Contoh, 32 untuk N adalah 5. Gitu ya. Sayang, kira-kira kita akan melakukan seperti ini gitu ya, 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 gitu kan ya. Oh bukan, maksudnya 2 yang pertama, kemudian 2 yang kedua, 2 yang ketiga, 2 yang keempat, sampai 2 ke yang ke N-nya gitu ya. Berarti kita akan melakukan perpangkatan pangkat dari angka 2 gitu ya. Pangkat dari angka 2. Misalnya adalah ketika kita melakukan 2 pangkat 5 gitu ya. 2 pangkat 5 yang mana hasilnya adalah itu 2 kali 2 4 kali 2 lagi 8 kali 2 16 kali 2 32 gitu ya. Hasilnya adalah 32. Kita akan melakukan 2 pangkat 5 seperti ini gitu ya. Nah, caranya gimana? Di sini ada ada instruksinya gitu ya. Bahwa kita harus menentukan base case-nya terlebih dahulu dan juga recursive case-nya. Batas perubahan nilai I adalah 1 sampai dengan N, misalnya base case adalah ketika I bernilai 1 yaitu adalah 2. Nah,
Artinya kita melakukan atau menggunakan base case-nya itu adalah ketika pangkatnya 1 sama dengan atau artinya adalah 2 gitu ya. Ngerti nggak sih? Base case-nya adalah yang bagian ini. Ketika n-nya bernilai 1, maka kita akan kembalikan angka 2-nya saja gitu. Atau kalau tadi sih output gitu ya, output 2-nya saja kayak gitu. Sehingga bisa dikatakan bahwa base case-nya ya, base case-nya itu adalah if n sama dengan 1 gitu ya, karena kita mau coba pakai yang ini ya, yang versi kedua ya. Versi kedua. Dan recursive case-nya itu adalah yang bagian else-nya. Ya. Kalau base case-nya adalah yang if n sama dengan 1, yang mana ini di dalamnya adalah return angka 2 gitu ya. Mana nulisnya ya? Return angka 2, sedangkan untuk bagian else adalah return 2 dikali pangkat n-1. Nah, yang ini ya, 2 kali pangkat n-1. Kita coba dikodingkan, misalnya di sini aja. Function pangkat dengan satu parameter yaitu n, integer, integer juga. Kemudian if n sama dengan 1. Jadi ketika jadi n-nya itu kita akan mulai dari berapa gitu ya. Kan tadi kita tentukan n-nya itu berapa. Contohnya n-nya adalah 5. Nah, kita akan gunakan angka 5 tersebut untuk dikurangi satu per satu gitu ya, sampai n itu bernilai angka 1. Ceritanya kayak gitu. Return 2 else return 2 dikali pangkat n 1. Ini kalau misalnya harus dituliskan kayak tadi, angka 2 aja di sini tuh, kalau di sini adalah awalnya ada angka 2, kemudian ditambah dengan dikali pangkat n-1. Pangkat 5. Oh, salah. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. 2 dikali pangkat 4, 2 dikali pangkat 3, 2 dikali pangkat 2, 2 dikali pangkat 1, dan 2. Maksudnya 2 dikali pemanggilan pangkat n-nya itu sama dengan 4 gitu ya. Ini pemanggilan subprogram pangkat dengan n sama dengan 3. Pemanggilan subprogram pangkat dengan n-nya adalah 2. Pemanggilan subprogram pangkat dengan n sama dengan 1. Sehingga yang dikalikan itu adalah yang ini, 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2. Hasilnya adalah 32. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya mau agak banyak, misalnya di sini 10, bisa. 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, sampai sini hasilnya adalah 1024. Itu kurang lebih sama sih kayak yang ini.
cuman kita pakainya tadi pangkat gitu ya. Berarti di sini yang terjadi adalah pangkat 5 gitu ya, sama dengan 2 dikali pangkat 4 gitu ya. Kemudian pangkat 4 itu artinya adalah, atau ketika kita manggil pangkat 4, yang dihasilkan adalah 2 dikali pangkat 3. Ketika kita manggil pangkat 3, hasilnya adalah 2 pangkat 2. Kemudian ketika ininya dipanggil, pangkat 2-nya dipanggil, menghasilkan 2 pangkat 1. 2 kali pangkat 1, dan ketika kita manggil pangkat 1, itu hasilnya adalah 2. Ini adalah hasilnya. Kenapa cuma 2 gitu ya? Karena di programnya di sini, ketika N-nya sudah mencapai angka 1, maka kita akan mengembalikan angka 2-nya saja. Tidak perlu panggil pangkatnya lagi, tapi hanya butuh angka 2-nya saja. Gitu. Ini udah masuk ke bagian base case-nya. Kebayang lah ya, secara konsepnya kayak gimana. Mungkin kalau untuk bikinnya sendiri, ngerjain soalnya sendiri memang harus banyak latihan, tapi secara konsep mudah-mudahan dapat lah ya. Nah, kemudian N faktorial. Kalau N faktorial berarti kan kita lakukan perhitungan kayak gini ya. Misalkan 5 faktorial itu kayak gini kan ya. Artinya kita akan mengkalikan 5 gitu ya. 4, 3, 2, 1. Itu kan ya? 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60, 60 kali 2, 120. Hasilnya adalah 120. Nah, ini bisa kita asumsikan jadi seperti ini, N faktorial. Artinya di sini N dikali N-1 gitu kan ya, polanya itu ya, dikali N-2 dikali N-3 dikali dan seterusnya sampai 1. Gitu kan ya? Kebayangkan ya? Kalau saya geser, ini kayak gini. Atau ini kita hilangkan aja 1. Nah, jadi seperti ini. Lima faktorial itu adalah 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 120. Yang mana ini polanya artinya adalah, atau bentuk polanya itu seperti ini gitu ya. N faktorial itu adalah N yang dikali dengan N-1, kemudian dikalikan dengan N-2, dan seterusnya sampai N-nya itu sama dengan 1. Gitu kan ya? Kebayangkan ya? Nah, itu contohnya. Mudah-mudahan sih kebayang ya. Makanya kenapa kita pakai rekursif itu ngambil dari yang ininya nih, ada pola kayak gininya. Nah, contohnya adalah yang ini ya. Pertama kita tentukan dulu base case-nya yang mana, dan juga recursive case-nya kayak gimana gitu ya. Kita coba faktorial. N integer, kemudian ini integer. Ini ada apa aja?
if n sama dengan 1 or n sama dengan 0. Nah, jadi base case-nya itu pun fleksibel ya, bisa kayak gimana aja tergantung kondisi gitu. Bisa cuman satu kondisi kayak tadi, atau misalnya di sini kita pakai dua kondisi. Ada satu, pokoknya harus salah satu yang terpenuhi lah gitu. Bisa n sama dengan 1 atau n sama dengan 0. Bisa seperti itu. Return n dikalikan faktorial n min 1. Jadi di sini punya faktorial 10 ya. Misalkan kita tambahin dulu ini juga sama kayak tadi 1, ini juga t 5, n-nya berapa, kemudian dikalikan faktorialnya adalah n min 1. Nah, hasilnya seperti ini. 10 dikali pemanggilan faktorial 9, yang mana pemanggilan faktorial itu menghasilkan 9 kali pemanggilan faktorial 8, dan pemanggilan faktorial 8 itu menghasilkan 8 dikali pemanggilan faktorial 7, sampai dengan 1. Ini kalau 10 ya, tadi kalau 5 deh, yang dikit. Nah, hasilnya benar, 120 gitu ya. 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Sehingga kalau misalnya dituliskan kayak seperti ini gitu ya, berarti kan faktorial dari 5 sama dengan 5 dikali faktorial 4, yang mana faktorial 4 itu hasilnya adalah 4 dikali faktorial 3, dan faktorial 3 itu menghasilkan 3 dikali faktorial 2, dan faktorial 2 itu menghasilkan 2 dikali faktorial 1, dan faktorial 1 itu menghasilkan 1. Jadi ya, faktorial 1 menghasilkan 1. Kenapa di sini ada 2 nih ya? Ada yang warna hijau, ini hijau atau oranye gitu ya. Ada 2 kondisi gitu ya. Antara yang oranye kayaknya deh. Antara yang oranye dengan yang kuning gitu. Kenapa harus ada 2? Pertanyaannya kan gitu ya. Yang pertama n sama dengan 1 atau n sama dengan 0. Karena ditakutkan ketika kita melakukan faktorial 1 ya. Ketika 1 takutnya nanti dikurangi, terus tidak mencapai base case lagi gitu. Makanya di sini dikasih 2 kondisi gitu ya, supaya lebih dipertegas lagi ketika n-nya sudah mencapai 1 atau mungkin nanti bisa jadi 0, itu hasilnya akan berhenti gitu ya. Seperti itu untuk rekursif hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak, mungkin itu saja untuk perkuliahan hari ini. Ada yang mau bertanya nggak? Tidak ada.